Baik, sebenarnya kalau kedua ormas Islam ini sudah kelihatan seperti ini rukunnya, mestinya permasalahan umat Islam di Indonesia 90% selesai. Akan tetapi juga sebaliknya bahwa permasalahan umat Islam di Indonesia 90% menjadi tanggung jawab NU dan Muhammadiyah. Jadi tidak ringan. Yang mencemaskan sekarang adalah banyaknya gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan agama dan khususnya Islam, dan ini menimbulkan keresahan tersendiri bagi kedua ormas ini, dan ini nanti mudah-mudahan bisa dipertemukan di pemikiran seperti apa yang akan diimplementasikan NU dan Muhammadiyah ke depan untuk menanggulangi hal-hal semacam ini. Juga nanti konsep seperti apa yang akan ditawarkan Muhammadiyah dengan gerakan pencerahannya untuk Indonesia berkemajuan. Yang jelas kalau NU yang sudah sering diungkap selama ini, NU harus gerakannya adalah tasamu, kemudian toleran, kemudian tasamu itu toleran, tawasud, moderat, anti kekerasan. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Karena itu kami beri kesempatan lebih dahulu, karena yang akan menggelar muktamar adalah selang 3 hari, 3 hari lebih dulu. Pak Said, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumiddin. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Idul Fitri Mubarak lana walakum jami'an. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Bin Samsudin, Ketua Umum Muhammadiyah dan Ketua Majelis Ulama. Jadi ketuanya ulama lah. Karena ketuanya ulama, maka nggak usah pakai peci. Bapak Profesor Dr. Haryadi, Guru Besar Unair, Mas Nur Wahid. Tapi bukan Hidayat Nur Wahid, bukan. Nur Wahid aja. Moderator dan sahabat-sahabat dari Jawa Pos, hadirin, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, semuanya sama. Islam Nusantara bukan terminologi baru, bukan pula madhab baru atau aliran, akan tetapi yang kita tonjolkan khosois, mumayyizat, ciri-ciri, tipologi Islam yang ada di Nusantara. Maksudnya begitu maksudnya. Yang akhir-akhir ini menarik bagi publik, karena yang kita tekankan adalah Islam yang ramah, Islam yang santun, jauh berbeda dengan Islam di Arab, di Timur Tengah sana, yang selalu menggunakan kekerasan jika ada konflik, ada perbedaan pendapat, langsung yang berbicara adalah aslihah, senjata, sehingga korbannya kita semua tahu lah. Nah, Islam Nusantara ini adalah Islam yang melebur dengan budaya. Karena sebelum kedatangan Islam, di seantero Nusantara ini sudah berbagai macam budaya, sudah beberapa peradaban, kemajuan-kemajuan ada yang kita miliki. Adat tradisi juga sudah sangat beragam. Islam datang ketika dibawa oleh Wali Songo. Kalau belum tahu Wali Songo dari Muhammadiyah, di apa nanti malam namanya. Yang dari Muhammadiyah, kalau dari NU apal, Oh, bukan, baru-baru ini ada Wali 10, Gus Dur. Islam yang dibawa oleh Wali Songo
hanya 50 tahun. Dari 1450 sampai 1500 sudah berhasil menyebar, dakwah Islam menyebar di seluruh Nusantara, bahkan menyebabkan bubarnya Imperium Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya. Hanya dengan pendekatan budaya, muamalah bil ma'ruf, muasyarah bil husna, atau balik, muasyarah bil ma'ruf, muamalah bil husna, bil akhlaqil karimah, sehingga terkenal nama santri. Santri itu artinya bersih, jujur, amanah, karena minimal tiap hari mukanya dicuci 5 kali, ada mandi besar, ada mandi sunnah. Pokoknya kalau santri itu artinya bersih. Santri dulu, entah kalau santri sekarang. Sehingga tepat janji, jujur, begitu anehnya. Stigmanya santri dulu seperti itu. Nah, pendekatan budaya ini jauh lebih berhasil daripada para pejuang Islam sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Syekh Ahmad Subakir dan Syekh Jumadil Kubro dengan menggunakan kekerasan. Begitu Wali Songo merubah metode dakwah, menjauhkan dakwah dengan senjata, ternyata itu bisa menggoyang bisa menggoyang kekuasaan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya. Luar biasa. Kalau kita mau dongeng sedikit, contohnya begini. Kecuali budaya yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan Islam, seperti ada minum-minum khamar, ada hubungan seks bebas, itu jelas kita tolak. Tapi yang selain itu kita terima. Kemudian kita beri semangat Islam, kita beri nilai-nilai Islam. Contoh, ada orang sesajen naruh nasi sekepel di pojok rumah. Kiai tanya, apa ini? Nasi sesajen, untuk apa? Mengusir roh jahat, dedemit, tuyul, merkayangan, babi ngepet, supaya lari lah. Kata Kiai, supaya roh jahatnya larinya cepat, kamu masak 10 kilo atau 20 kilo beras, potong kambing 1, dibikin gulai, sate, bistik. Nurut aja lah, pokoknya ikuti aja. Betul, dia nurut tuh. Pas mana masak nasi, bikin potong kambing, bikin sate gulai, setelah jadi 30 mangkok, 30 piring, tanya pada kiainya, ini taruh di pojok mana saja Kiai? Bukan ditaruh di pojok, tapi panggil, undang tetangga, teman, terutama utamakan fuqara dan masakin, utamakan mustadafin, anak-anak yatim, diundang ke rumah kamu, baca doa supaya kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, kehormatanmu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi selamatan. Luar biasa itu Kiai, itu luar biasa tuh. Yang kita sendiri nggak bisa niru itu. Orang yang tadinya Hindu baru masuk Islam, melihat sapi dipotong itu masih sakit. Sapi disembelih itu masih, aduh nggak tega. Sapi itu Hadratul Muqaddas, Al-Mukarram santri. Sunan Kudus mengerti itu. Sunan Kudus nama lengkapnya Ja'far As-Sadiq Ibn Uthman Al-Hamadani. Datang dari kota Hamadan bapaknya itu, Persia. Nah, Sunan Kudus mengambil kebijakan yang luar biasa, melarang orang-orang Kudus korban dengan sapi, diganti kerbau. Padahal di Quran hadis, onta, sapi, kambing, gak ada kerbau. Tapi tanggung jawab betul Sunan Kudus tuh, dengan kebijakan yang luar biasa, istihad yang terbatas ya, istihad kecil-kecilan, mengganti sapi dengan kerbau. Sampai sekarang, kalau Anda pergi ke Kudus, pasti akan menjumpai soto kerbau, nggak ada sapi, nggak ada. Soto kerbau yang ada di Kudus. Ya. Kiai Wahab, itu kan agak dulu wali lah. Sekarang Kiai Wahab. Suatu ketika ada orang datang ke Kiai Wahab, Kiai saya mau korban. Anak keluarga saya 8, anak saya 6, saya 2 jadi 8. Saya tanya pada Kiai yang di tempat saya, sapi satu sapi nggak cukup karena 8, sapi hanya untuk 7 orang. Nah, gimana pendapat Kiai? Kata Kiai Wahab, boleh sapi 1 untuk 8 orang boleh sah-sah saja. Akan tapi nanti kalau korban itu kan akan dinaiki oleh kamu sekalian sekeluarga ketika melewati Shiratul Mustaqim. Nah, anak kamu yang paling kecil itu naik sapi sulit, maka harus ada pancatannya. Pancatannya apa Kiai? Kambing 1 pancatannya. Oh iya sudah ada.
Jadi akhirnya membelah sapi satu, kambing satu, ya pas 8. Coba kalau jawab dengan kasar, nggak sah. Tersinggung orang itu. Inilah yang kita masuk Islam Nusantara yang harus kita pertahankan, kita lestarikan dalam memasuki era globalisasi ini. Kita harus bangga dengan budaya kita. Kita harus bangga dengan peninggalan luhur yang sangat sangat kita hormati ini. Harus kita pertahankan. Inilah salah satu cara kita bisa mempertahankan watak jati diri kita, kepribadian kita menghadapi era globalisasi. Kalau tidak, kita akan tergerus dengan gelombang globalisasi yang sangat menantang ini.